Gareth Southgate membuat sejumlah keputusan kontroversi di Piala Dunia kali ini. Alasannya karena pelatih tim nasional Inggris itu membuat sejumlah keputusan-keputusan yang berani. Salah satunya dengan nggak memanggil pemain yang sedang dalam performa yang bagus. Cetak Gol coba merangkum starting line up pemain buangan tim nasional Inggris sebagai berikut. Skuad resmi. Tim nasional Inggris sudah mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Pelatih mereka yakni Gareth Southgate dinilai banyak membuat keputusan yang cukup aneh. Alasannya karena pelatih berusia 52 tahun itu tetap memanggil Harry Maguire ke dalam skuadnya. Padahal di musim ini Maguire tampil nggak begitu baik di Manchester United. Selain itu, mantan pemain Leicester City ini juga nggak jadi pilihan utama di bawah kepelatihan Erik ten Hag. Akan tetapi Southgate tetap bersikukuh memasukkan Maguire ke dalam skuadnya. Pelatih asal Inggris ini pun yakin kalau Maguire akan menunjukkan performa gemilangnya di Piala Dunia. Saat itu, Gareth Southgate menyebut kalau dirinya sudah berbicara langsung dengan sang pemain. Selain itu, keputusan Southgate juga banyak dipertanyakan karena tetap memanggil Calvin Phillips dan juga Kyle Walker. Pasalnya, kedua pemain tersebut sedang dalam tahap pemulihan pasca cedera. Akibat keputusannya itu, Southgate pun banyak mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan. Sebab pelatih kelahiran Watford ini meninggalkan pemain yang sedang tampil on fire. Mulai dari Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Dean Henderson, dan masih banyak lagi. Kalau dibikin starting line up ini bisa membentuk skuad yang mengerikan dan mampu bisa bersaing. Penjaga gawang. Diawali dengan sektor penjaga gawang, Gareth Southgate nggak memanggil kiper Nottingham Forest yakni Dean Henderson. Padahal pemain 25 tahun ini sempat tampil di Piala Euro 2020 yang lalu. Sayangnya saat itu Henderson harus mengubur mimpinya berseragam skuad The Three Lions. Alasannya karena kiper kelahiran 1997 itu mengalami cedera pada bagian pinggangnya. Sementara kesialan Henderson kembali berlanjut pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebab pada Piala Dunia edisi kali ini, ex-kiper Manchester United itu kembali menjadi penonton. Berbeda dengan di Piala Euro yang lalu, di Piala Dunia kali ini Henderson harus kalah saing dengan 3 kiper top lainnya. Mulai dari Aaron Ramsdale, Jordan Pickford, sampai Nick Pope. Padahal di musim ini Henderson tampil gemilang sejak Manchester United meminjamkannya ke Nottingham Forest. Dia bahkan sempat jadi pahlawan saat The Forest mampu mengalahkan Liverpool. Saat itu Henderson berhasil membukukan 7 penyelamatan penting selama 90 menit. Bahkan dia juga berhasil menghentikan salah satu peluang emas dari Mo Salah di laga tersebut. Atas aksi heroiknya itu membuat Huskor menobatkannya sebagai Man of the Match. Sayang performa gemilangnya itu nggak dibarengi dengan statistik yang cemerlang. Terbukti Henderson jadi salah satu kiper dengan kebobolan terbanyak. Transfermarkt mencatatkan kalau dia sudah kebobolan sebanyak 30 kali dan cuma bisa mengemas 4 clean sheet saja. Mungkin hal inilah yang mendasari Gareth Southgate nggak memanggil Henderson di Piala Dunia kali ini. Pertahanan. Di sektor pertahanan ada Fikayo Tomori yang harus jadi penonton pada Piala Dunia 2022. Pasalnya Gareth Southgate nggak memanggil pemain yang kini memperkuat AC Milan tersebut. Berseragam rossoneri, Tomori punya performa yang mencengangkan dari beberapa tahun terakhir. Dia bahkan turut mengantarkan AC Milan meraih gelar Scudetto pada musim yang lalu. Sementara itu di musim ini Tomori mampu mempertahankan performa konsistennya tersebut. Terbukti dia sudah dimainkan sebanyak 20 laga dan mampu mengemas 1 gol. Sayangnya performa gemilang dari Tomori itu nggak membuat Southgate kepincut. Dia menyebut kalau pengalaman Tomori masih belum cukup dibandingkan dengan Harry Maguire. Berikutnya Gareth Southgate juga meninggalkan Dan Burn yang kini tampil apik membela Newcastle United. Padahal di musim ini dia turut mengantarkan skuad The Magpies meraih papan atas klasemen. Dan Burn pun mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil Southgate. Dikutip dari media The Athletic, dia merasa jumawa dan menyebut nggak ada bek dengan kaki kiri terbagus saat ini kecuali dirinya. Kemudian ada juga bek yang kini membela Aston Villa yakni Tyrone Mings.
Pemain berusia 29 tahun ini sejatinya pernah menjadi andalan Southgate di Piala Euro 2020. Namun Tyrone Mings sudah nggak dipanggil Southgate sejak bulan Maret yang lalu, sebab dia kalah saing dengan Eric Dier yang tampil apik membela Tottenham Hotspur. Selanjutnya ada bek serbabisa yang kini memperkuat Liverpool, yakni Joe Gomez. Padahal bek Liverpool itu merupakan pemain yang serbabisa di skuad The Three Lions. Selain bisa ditempatkan sebagai bek tengah, Gomez juga bisa ditempatkan sebagai bek sayap. Apalagi Inggris saat ini sedang kekurangan pemain di sektor bek sayap. Gelandang. Berikutnya di lini tengah, Southgate nggak memanggil pemain Southampton yakni James Ward-Prowse. Gelandang nomor punggung 8 itu sudah jadi salah satu pemain senior yang ditinggalkan. Padahal di Liga Negara itu Ward-Prowse masuk ke dalam skuad asuhan Gareth Southgate. Sayangnya mantan pelatih dari Middlesbrough itu jarang memberikan menit bermain ke Padas. Kalau dilihat dari performanya di musim ini, Ward-Prowse tampil cukup apik di skuad The Saints. Dia mampu mengemas 2 gol dan 2 assist dari 16 pertandingan di berbagai kompetisi. Selain dari Ward-Prowse, ada juga pemain yang baru mencetak gol di laga terakhir menghadapi Chelsea, yakni Joe Willock. Pemain kelahiran 1999 ini menunjukkan performa gemilangnya di musim ini. Menemani Willock ada gelandang Leicester City yakni Kiernan Dewsbury Hall. Di skuad The Fox, Dewsbury Hall jadi andalan dan sudah memainkan 15 pertandingan. Sayangnya dia juga nggak masuk dalam skuad The Three Lions untuk Piala Dunia kali ini, sebab dia kalah saing dari Calvin Phillips yang baru saja pulih dari cedera panjangnya. Penyerang. Menutup ulasan ini ada penyerang Brentford yakni Ivan Toney. Di musim ini Toney mendadak jadi sorotan dengan mampu menyumbangkan 11 gol dan 14 assist. Sayangnya hal ini tetap nggak membuat Gareth Southgate mau memboyongnya ke Piala Dunia Qatar yang akan datang. Alasannya karena Toney terlibat kasus judi bola dan baru saja mendapatkan sanksi dari FA. Akibatnya para fans khususnya Brentford merasa geram dan menyebut Southgate sebagai pelatih idiot. Di posisi winger ada pemain Manchester United yakni Jadon Sancho. Sancho juga nggak masuk ke dalam skuad resmi tim nasional Inggris untuk Piala Dunia kali ini. Ex Borussia Dortmund ini dinilai kalah saing dengan sejumlah winger seperti Marcus Rashford. Padahal Jadon Sancho digembar-gemborkan sebagai winger masa depan andalan tim nasional Inggris. Terakhir ada penyerang AS Roma yakni Tammy Abraham. Mantan penyerang dari Chelsea ini juga nggak diboyong oleh Southgate untuk terbang ke Qatar pada Piala Dunia kali ini. Southgate bilang kalau penampilan Tammy Abraham belum membuatnya merasa terkesan. Rio Ferdinand mengaku terkejut atas nggak dipanggilnya sang bomber. Legenda Manchester United ini bilang kalau Southgate hanya memprioritaskan pemain yang bermain di Liga Inggris saja. Itulah ulasan ganasnya pemain buangan tim nasional Inggris. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad ini mampu menyaingi skuad utama The Three Lions? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.